Halo guys, welcome back to Kelvosaurus YouTube channel, berita mingguan NFT Games berpotensial. Di video kali ini, kita akan membahas game real-time action RPG, Play to Earn, yang grafiknya nggak lagi cuman 8-bit, 16-bit, atau low-res Minecraft style. Hoho, cepet juga loh game dev, dengan grafik AAA kayak gini udah mulai terjun ke dunia NFT game projects. Bener guys, yang lu lagi lihat ini adalah upcoming P2E games called The Fable. Sebenarnya mereka udah announce development gamenya mereka dari akhir tahun lalu, tapi baru-baru ini mereka baru aja ngeluarin alpha trailernya dan penjelasan kira-kira gameplaynya itu bakalan seperti apa. Grafiknya gokil banget guys. Untuk battle systemnya, mereka ini bakalan mirip seperti Dark Souls atau Nioh gitu. Jadi target marketnya mungkin untuk orang-orang yang hardcore action yang butuh tantangan gitu kali. Kalian tuh bakalan punya stamina untuk attack, dodge, parry, lari, gitu-gitu lah. Game ini adalah petualangan PvE games, dan kelihatannya sih mereka bukan tipe MMO atau Massive Multiplayer Online. Mereka cuma bilang bakalan ada co-op, berarti di satu instance permainan, ya kalian paling bisa main berdua sampai berempat gitu sih. Sama seperti game Nioh, jika kalian pernah main. Nanti tiap kalian masuk ke dungeon, kalian bakalan bisa mendapatkan item, fragments, dan semacamnya. Ya intinya itu semua untuk di-craft ulang lagi. Bisa jadi senjata, renovasi building, dan katanya di in-game ini bakalan ada farm untuk kalian bisa bercocok tanam healing items. Mereka develop game ini pakai Unreal Engine 5, itu next gen game engine. Buat yang belum tahu, ya well itu pokoknya game engine yang bakalan jadi standar game di zaman sekarang lah. Anyway, grafiknya boleh bagus, gameplaynya boleh menjanjikan, tapi pertanyaan pentingnya, apakah ini bakal F2P? Sayangnya, most likely sih ini enggak guys. Mereka udah bilang kalau misalnya kita bakalan butuh player NFT untuk bisa mulai main. Dan gawatnya lagi, setiap karakter ini akan punya sistem energi, mungkin kayak Genshin gitu kali ya. Jadi kita nggak bisa main 24 jam non-stop, kecuali kalau misalnya kalian punya banyak player NFT yang tadi itu, yang bisa kalian pakai. Jadi kalian ganti-ganti tuh. Nah jadi, kita lihat aja ke depannya, berapa dolar deh tuh kira-kira satu NFT playernya ini. Selama NFT ini masih terlalu overpriced, dan barrier of entry-nya itu terlalu besar, susah banget sih untuk sebuah game ini bisa hidup. Nah selain Fabled, ada juga nih game yang baru banget di-announce project-nya. Namanya itu Clementine's Nightmare. OMG guys, ini project grafiknya itu gue demen banget. Stylenya mereka ini kelihatan banget yang ngikutin stylenya si Tim Burton. Itu one of my favorite artists of all time. Nightmare Before Christmas, Coraline, Corpse Bride. Kelihatan banget lah ya dari mereka punya art ini. Mereka ini juga bakalan bikin play to earn games. Tapi sayangnya kita belum tahu detail apapun tentang game ini nih. Karena mereka baru banget buka Discord channel mereka ini untuk public. Jadi kalau misalnya kalian mau ngincer whitelist untuk beli NFT-nya mereka, coba aja join Discord-nya dulu. Kalau kalian bisa dapat prioritas untuk beli NFT-nya, beli guys. Ini gue jamin harganya pasti naik. Karena animonya ini gede banget sampai orang yang bukan gamer aja juga udah ngincer soalnya. Ini game bakalan jadi salah satu game yang akan gue pantau terus perkembangannya. Jadi stay tune aja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk update ke depannya. Special mention juga untuk beberapa yang baru di-announce di Twitter. Satu namanya Farkana, dan ada satu lagi juga namanya Mad Viking Games. Dua-duanya ini kelihatannya juga bakalan menjurus ke AAA grafik. Tapi untuk sekarang masih belum banyak detailnya sih. Jadi kita tungguin aja untuk perkembangan selanjutnya. Anyway, ngomong-ngomong tentang game-game yang udah banyak banget berjamuran ini, sebenarnya dengan adanya banyak yang berjamuran ini, kita bisa melihat ada dua sisi pengaruh buruk dan baik ke ekosistem dari game-game yang jualin NFT seperti ini. Nah, sisi buruknya dari orang-orang berlomba ngejualin NFT games, sebenarnya adalah karena belum tentu semua project-project ini tuh bakalan terrealisasi ujung-ujungnya. Contohnya aja nih, kita bisa lihat si Blockverse ya, ini game Minecraft tapi NFT. Mereka baru aja ngejual NFT pertama mereka. Gue nggak gitu ngikutin Blockverse ini sih. Tapi gue bingung kalau misalnya ada game yang emang udah populer banget dan orang-orang bisa pada mainin gratis. Kenapa orang bisa mau beli NFT game yang operasan kayak gini ya? Pas hari pertama sale-nya aja langsung 100 Ethereum traded within 1 hour loh.
Ini gila banget guys FOMO-nya. Dan hasilnya, si tim Blockverse-nya ini langsung kabur 5 hari setelah penjualan tersebut. Langsung bye. Mereka tutup website, mereka delete Discord mereka. Gila nggak sih? Itu, kalau kata dari game dev-nya, mereka tuh tutup itu gara-gara harassment dari komunitasnya tentang gas fee yang besar saat minting NFT-nya tersebut. Dan belum tahu kegunaan dari NFT-nya yang mahal itu untuk apa. Nah, tapi masa iya sih bukannya dikomunikasikan dengan baik-baik, malah ditutup semua si Discord dan website-nya juga. Gimana menurut kalian? Apakah itu scam? Kalau misalnya iya, salah siapa itu kalau misalnya sampai orang-orang bisa kena scam kayak gitu? Di sisi lain, ada bagusnya juga kalau makin banyak game-game NFT atau P2E ini yang launch bersamaan. Udah pada denger kan tentang SLP, token P2E-nya si Axie Infinity, yang harganya ini lagi jatuh gila-gilaan. Untuk yang nggak tahu, SLP ini singkatan dari Smooth Love Potion. Intinya di dalam game Axie, itu kalian bisa dapat SLP dengan menyelesaikan daily quest atau farming, grinding, PvE mode-nya mereka. SLP-nya nanti bisa kalian pakai untuk breeding Axie-Axie baru, yang bisa kalian jual sebagai NFT lagi. Nah, 6 bulan yang lalu, harga SLP ini ada di atas 30 sen. Dan kemarin ini, dia drop guys, sampai di bawah 1 sen. Nah, orang-orang Axie Infinity yang pada invest nyalahin game dev-nya si Axie karena mereka bilang sistem burn-nya SLP-nya ini nggak ada selain untuk breeding mekanik doang. Jadi si SLP ini bisa di grinding, stoknya makin banyak, tapi demand-demand Axie-nya ini nggak ada karena udah terlalu mahal, ya harganya udah pasti jatuh dong. Nah sekarang orang-orang Axie yang dulu kerjaannya tuh ngegrindin SLP ini merasa rugi dong, karena mereka pendapatannya sudah nggak sebanyak yang dulu. Ya sudah pasti dia akan pindah ke game yang baru yang pendapatannya bisa lebih banyak. Maka dari itu, sekarang ini ada game yang namanya Pegaxi. Game Pegaxi ini memiliki sistem scholarship sama seperti Axie. Jadi orang-orang yang nggak bisa beli NFT-nya tetap bisa main dengan meminjam orang yang memiliki banyak NFT. Nah, game Pegaxi ini baru keluar, dan menurut gua, game Pegaxi ini sih lebih parah dibandingkan si Axie sih. Gameplaynya sekarang ini tuh cuman breeding NFT kuda, terus kudanya itu bisa dipakai buat racing atau di-rent ke orang-orang yang nggak mau beli NFT tersebut, agar mereka bisa ikutan main. Tapi mainnya itu cuman RNG guys, alias random. Basically kalian cuman pilih mau pakai kuda yang mana yang kalian kirim untuk racing. Terus kalian lihat deh tuh, kudanya menang atau kalah. Dan probability untuk kudanya menang race itu cuman sekitar 20%-an. Untuk sekarang ya, katanya sih bakal diupdate nantinya. Tapi tetap aja guys, gameplaynya basically lu cuman ngeklik untuk milih kuda doang. Dan harga tokennya yang namanya itu Fizz, harganya lagi naik gila-gilaan karena orang-orang atau player-player Axie yang pada pindah ini. Ini sebenarnya balik lagi ke FOMO sih. Sebulan yang lalu gue lihat harga-harga kuda ini tuh cuma sekitar 10 jutaan guys. Dan sekarang ini kalau misalnya lu mau punya satu kuda, seenggaknya lu harus bayar sampai 20 juta. Gue percaya harganya ini tuh nggak bakalan stay tinggi selamanya, apalagi nanti saat muncul lagi game-game P2E lainnya, yang game mekaniknya udah pasti jauh lebih bagus daripada game-game sekarang. Jadi sebenarnya, semakin banyak game-game P2E yang launching, itu bakalan semakin bagus untuk ekosistem dari game NFT atau P2E ini. Karena pada akhirnya, game tetaplah game. Mau itu P2E ataupun game-game sekarang ini yang sudah keluar, semuanya itu balik lagi ke apakah game mekaniknya itu fun, dan apakah player base-nya itu bisa bertambah dan bertahan. Itulah game yang perlu kita cari. Bukan game yang cuma cari untung secepat mungkin aja kan? Karena hey, kalau misalnya ada yang untung ribuan dolar, udah pasti bakal ada yang rugi juga ribuan dolar kan? Life is a game, so play smart.